Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tim pendamping desa kecamatan, Ibu Melda, selamat datang di Desa Pulau Gadang. Kemudian yang saya hormati Saudara Ketua BPD Desa Pulau Gadang yang baru dilantik oleh Bapak Camat 13 Kota Kampar beserta seluruh anggota BPD yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati Saudara Ketua LPM Desa Pulau Gadang, yang saya hormati Saudara Direktur Utama Bumdes Kota Panjang Sepakat beserta karyawan dan pengurus lainnya. Yang saya hormati alim ulama yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK ke Desa Pulau Gadang beserta anggota. Yang saya hormati saudara-saudara aparatur desa, kepala urusan, kepala seksi, dan Ketua OPP Desa Pulau Gadang, saudara-saudara kepala dusun, saudara-saudara RW dan RT dalam ruang lingkup wilayah hukum Desa Pulau Gadang. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Saudara Dirut, Saudara Ketua BPD dan pendamping kecamatan yang berbahagia, Lupo Pencam PLD Desa Pulau Gadang sekaligus Ketua anggota BPD yang sudah kau bawa jawab dengan sobi namu. Ini yang kau anto. Itu lebih PDI deh. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan rasa syukur yang mendalam kami seluruh kepala desa pada hari ini tiada rasa bangga yang tiada tara, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita masyarakat Pulau Gadang, bahwa pada hari ini dengan lancar dan sukses kita melaksanakan satu kegiatan, yaitu pengganti antar waktu BPD Desa Pulau Gadang. Bapak Ibu sekalian, desa lain itu Bapak Ibu sampai 8 bulan baru keluar SKPAW-nya. Kita alhamdulillah setelah camat memberikan rekomendasi langsung ditanggapi oleh PMD dan langsung keluar SKPAW-nya hanya dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan pada hari ini langsung dilantik PAW-nya, menandakan sistem administrasi Desa Pulau Gadang ke depannya akan berjalan lancar, karena kalau tidak lengkap BPD ini susah untuk mensahkan dana desa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kita melaksanakan musyawarah MDPT, Badan Usaha Milik Desa Kota Panjang Sepakat, yang tadi sudah dibuka oleh Bapak Camat 13 Kota Kampar. Sedianya pada hari ini akan dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas PMD Kampar beserta kabit terkait, yaitu Ibu Ambar. Jadi tadi pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, Pak Dirut, dan Ketua LPM yang berhormati, saya kembali menghubungi Pak Kadis karena Bu Ambarnya minta supaya beliau berkeras untuk hadir pada hari ini. Karena Bu Ambar itu memang motivator beliau, selain orang dinas beliau juga motivator. Dan sebagai narasumber, saya berharap tadi Bu Ambarnya ada di sini. Selain Bu Melda, beliau juga motivator. Saya baru kali kemarin waktu acara apa kita Percepatan BPD, saya dengar orasi beliau melebihi dari orang kementerian yang dikuasai Bu Elda. Serius. Nah, maka sedikit ilmunya turun dia ke Peri. Ya kan, Ibu Melda. Jadi tidak ada pun Bu Ambar, Bu Melda ada di sini. Alhamdulillah. Beliau akan memaparkan sistem BUMDes yang akan datang dan juga masalah tata praja pemerintahan. Kenapa tidak dibolehkan oleh Pak Kadis tadi? Memang sehari kemarin sudah ada rapat terpadu Bapak Bupati dengan seluruh kepala dinas yang ada di Kampar tentang bahayanya wabah virus corona. Dan kami tadi diwanti-wanti berutuh bersama Bapak ada gini loh. Lebih 30
10. Ambo duto 7 Pak Kadisnya batasan oleh bupati itu hanya 20 orang. Berkumpul tuh musyawarah tuh hanya 20. Mau sampai 20 Pak Kadis juga. Jadi begitulah bahayanya sekarang virus corona, meskipun wabah tersebut alhamdulillah belum teridentifikasi di Kabupaten Kampar. Cuman provinsi tetangga kita sudah mulai memakan korban. Maka oleh karena itu kita mesti waspada, menerima tamu dan juga bertamu. Nah oleh karena itu sebelum saya menyampaikan pokok pikiran saya tentang MDPT ini, saya menyampaikan hal ini, bahwa kita bukannya tidak percaya dengan kuasa Allah. Udah jelas para ulama ini tugasnya lagi nanti. Kita tentu ada ikhtiar. Bapak Ibu sekalian, di Sumatera Barat sudah memakan korban 3 orang yang teridentifikasi, dan yang baru pulang dari Malaysia langsung dikarantina. Di Medan itu di Sumatera Utara sudah 3 orang juga yang memakan korban. Ya. Di Provinsi Riau baru dikarantina di Meranti, kemudian di Inhil dikarantina sekarang di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin ya masalah wabah ini. Ya. Jadi oleh karena itu kami selaku pemerintah perpanjangan tangan bupati di bawah juga mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada tim penggerak PKK untuk menunda dulu acara senam bersamanya. 1. Yang kedua, wirid yasin untuk menunda dulu pengajian wirid yasinnya. Ditunda bukan ditiadakan. Jangan salah tanggap lo kok. Ya bego berbak di Facebook. Wali semayang ya. Wali melarang acara wirid yasinnya, tapi itu ada ya. Cuman Ustaz, kalau untuk pengajian Jumat malam tuh di awal steril tetap laksanakan. Ya sebab kan hanya jeda ba'da maghrib, ba'da isya. Lah, kemudian Ambo menyampaikan, andai kan awak yang latih, kalau Pak Ali terlatih soal jemaah masjid, ya kan? Dulu le tahu gini, lah dole. Bagi yang lah berimannya dan selalu beribadah masjid, Allah apa Taala Pak Ustaz. Kami harap membawa sajadah dari rumah atau sekurang-kurang tempat sujud dan telapak tangan itu berbeda dengan sajadah di masjid. Bukan berarti kita masyarakat yang lain itu terkena, bukan. Mana tahu masjid kan umum tompe ada singgah. Ya kan, sholat itu kebetulan beliau terpapas, itu bentuk antisipasi. Jadi bagi yang sholat jemaah di masjid, sekurang-kurangnya tempat telapak tangan dan sujudnya daimah untuk mengantisipasi tersebut. Sebab rentan sekali di telapak tangan dan lendir hidung dan mulut. Di situ rentannya corona itu masuk. Mana tahu masjid kita itu disinggahi oleh jemaah kita yang mungkin terpapas oleh corona. Itu mengantisipasi. Jadi tidak lo melarang jemaah tambah sholat itu tambah bahaya ada. Ya kan? Tetap sholat jemaah di masjid, ya kan? Walaupun sebagian dari menteri melarang, dan ada juga gubernur yang melarang, dan ada juga gubernur yang menyatakan tetap ke masjid. Dewan Masjid Nasional tetap ke masjid. Kemudian Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tetap jemaah ke masjid. Ya kan? Sebagian gubernur memang melarang untuk melakukan sholat jemaah di masjid. Oleh kita tidak melarang, cuma mengantisipasi bawalah sajadah yang kita pakai pribadi di rumah. Mungkin itu untuk mengantisipasi. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini kami telah menyampaikan hal ini kepada masyarakat dan telah sampaikan kepada pimpinan wirid yasin masing-masing. Ditunda bukan ditiadakan. Ya, ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kalau SD, sekolah-sekolah itu sudah diliburkan 30 hari ke depan, Pak. Sampai 14 hari, sampai tanggal 30 Maret. Dan andai kan wabah ini masih berjangkit dan belum sampai pada klimaksnya, ini tetap mungkin masih diliburkan. Bapak sekalian, sekarang saya menyampaikan masalah MDPT. Bapak sekalian, kemarin sudah ada pra MDPT namanya. Pra MDPT. Dan laporan telah dibahas, dan pada MDPT ini
masih ada kekurangan yang kami lihat. Nanti dimusyawarahkan lagi dengan dimusyawarahkan lagi dengan pengurus yang telah dulu, ya. Kemudian juga sistem pelaporannya. Nanti kami minta Ibu Nelda untuk memberikan arahan dalam laporan ini, sehingga laporan ini ada dua yang saya minta laporannya. Satu, laporan yang berbasis kepada sekurang-kurangnya sistem akuntansi dasar pemerintah, sudah jelas, sudah ada petunjuknya. Kemudian laporan yang mudah dicermati oleh masyarakat, mudah dipahami. Banyak tuang ngaris, tonton kredit debit uang keluar masuk laleng, nak uno banyak-banyak doh. Modal sekian, ya kan? Kemudian biaya sekian, uang kelu sekian, mau sekian, labo sekian. Ya kan, itu udah kami sampaikan kepada diri. Itu untuk penyampaian kepada masyarakat. Ya. Kemudian kami menyampaikan BUMDes ini tulang punggung daripada ekonomi desa. Seluruh kegiatan ekonomi nanti akan saya arahkan ke BUMDes. Pengelolaan wisata pun juga melalui BUMDes. Di dana BUMDes ini ke depan, selain ada dana BenQ dari provinsi, kemudian kita juga mengelaborasi nanti membicarakan dengan BPD tentang bantuan lanjutan dari APBDes untuk BUMDes. Seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, Bapak Ibu sekalian, dana ADD ini belum tentu sepanjang jabatan pemerintah ini. Kemungkinan besok selesai Pak Jokowi, ya, dan berubah politik nasional, mungkin ADD ditiadakan, mungkin ya. Nah, ini kan program Pak Jokowi ini ADD, DD. Nah, oleh karena itu, untuk kita sudah terbiasa menerima uang sekian miliar desa ini. Kalau ditiadakan nanti berarti kembali seperti saya menjabat dulu. Tidak ada uang miliar-miliar seperti ini. Nah, sebagai untuk memajukan desa adalah BUMDes ini. Dari BUMDes inilah kita membangun desa ke depan. Andaikan dana DD ini tidak ada lagi, andaikan ada perubahan undang-undang desa ke depannya, Bunda, ya kan? Karena yang mensahkan ini adalah DPR RI dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu saya berharap besar kepada Dirut BUMDes untuk menumbuh kembangkan BUMDes ini sehingga nampaklah pendapatan asli desa di sana. Ya. Tenaga kerja itu tersalurkan. Tadi sekitar 12 orang ya tenaga kerja yang telah disuplai oleh BUMDes. Itu kalau kita hitung memang di bawah upah minimum nih, ya kan? Karena memang keadaan BUMDes kita masih merangkak. Dan tadi saya berbisik-bisik dengan Bu Elda, nanti beliau sendiri menerangkan. Alhamdulillah, kata beliau, BUMDes yang berjalan ini untuk di 13 Proto, ya Bu ya, Pulau Gadang termasuk BUMDes yang berkembang dan maju ya Bu. Maju ya Bu. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya. Dengan pelaksanaan 5 sektor, tidak salah ya, 5 sektor. 1 trading, yang kedua pabrik pakan ikan, yang ketiga pembesaran ikan patin, yang keempat pembenihan ikan patin, yang kelima para wisata. Ada 5 kegiatan BUMDes sekarang, yang mana desa telah memberikan dana termasuk BenQ untuk tahun kemarin itu berjumlah 238 juta lebih. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kepada Pak Dirut, saya nggak nyangka trading ini sangat membantu masyarakat, sehingga masyarakat banyak menyampaikan sangat tertolong katanya dengan adanya perdagangan ini. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Dirut untuk juga menjaga warung-warung lain, warung masyarakat lain. Kami tegaskan di sini dan mohon diterjemahkan nanti oleh Pak Dirut. Kita kasih batasan kepada masyarakat yang membeli di BUMDes. Sebatas bahan pokok, minyak goreng, telur ayam, dan beras, termasuk mungkin gula, ya, gula kopi. Dan batasannya karena ini juga berkembang nanti, batasan kami harapkan hutang itu boleh paling tinggi 200 sampai 300 ribu satu minggu.
seperti biasanya menjelang tanggal 25 tiap bulannya wajib dibayar lunas hutang tersebut. Saya sampaikan kepada Pak Dirut, bagi yang tidak membayar lunas ditahan dulu hutang selanjutnya, jangan diberikan. Awak berpengalaman dengan sistem-sistem yang lama, WSP segala macam. Kalau hutang kau menumpuk luar biasa, ya kan? Sekali lagi saya mintakan ada batasan. Hutang sampai 200 sampai 300 ribu untuk trading ya. Kemudian dibayar lunas menjelang tanggal 25. Bagi yang tidak membayar lunas tanggal 25 ditahan dulu dan jangan diberi hutang. Karena ongoknya situ Bu, perputaran PT itu, ya kan? Nah itu yang mungkin supaya menjaga stabilitas pedagang dan warung-warung yang lain. Itu mungkin yang kami sampaikan dalam NDPT ini. Kemudian saya juga menyampaikan kepada Saudara Dirut untuk menumbuh kembangkan sektor-sektor lain. Kemarin Pak Dirut telah mencoba, sampai hari ini masih berkembang, pembenihan ikan patin. Yang sekarang ini kita masih menyewa tempat pembenihan tersebut. Ya, sampai sekarang lava yang kita beli kita tidak menyuntik, tidak menggunakan teknologi tenaga profesionalnya. Kita baru membeli lavanya sebanyak 500.000 ya. Sudah 800.000. Jadi sekarang nih ya 8.000 ya. 5.000 ya, 300 tambah 2 kemarin ya, 500.000 ekor. Yang alhamdulillah sekarang siap walafiat ya, Pak Gadus. 7 hari lagi panen. Coba yang enggak. Jadi menjanjikan ini. Pak Dirut lama juga menyampaikan ke saya untuk pembenihan ikan ini menjanjikan, karena seluruh masyarakat kita tetap melakukan pembesaran ikan patin. Oleh karena itu saya sampaikan ke Dirut, tolong berikan kami laporan perkembangan ikan ini supaya nanti ya per unit usaha akan kita biayai sesuai dengan besaran dengan kesuksesannya. Dan memang Bu Elda, dalam laporan yang kami terima, yang banyak itu untungnya ada di perikanan sekarang nih. Di perikanan, karena ada juga tambahan modal dulu dari lanjutan daripada Dirut lama. Trading alhamdulillah hanya jangka 2 bulan itu juga mengalami keuntungan. Ya, ada aktivitas tetap dan ada aktivitas lancar dan kas di situ. Dan kemudian yang lain-lainnya kami sudah pelajari, alhamdulillah tidak ada dari 5 unit usaha BUMDes ini tidak ada yang mengalami kerugian. Nah, saya minta laporannya diperbaiki dengan permodalan yang ada. Jadi kami ingin mengetahui per MDPT itu modal yang tinggal itu berapa per unit usaha, baik aktivitas lancarnya maupun aktivitas tetapnya. Dan kedepannya berapa yang kita suntikan dana lagi per unit usaha tersebut. Nah, itu yang mau kita bicarakan di MDPT ini. Kami minta petunjuk nanti dari Bu Melda untuk memberikan saran pendapatnya. Ada PLD kita di sini, PDPD yang juga sudah mahir dalam regulasi di BUMDes ini. Akhirnya saya Kepala Desa Pulau Gadang mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Saudara Dirut yang baru 3 bulan menjabat BUMDes sudah bisa menghadirkan door prize. Ya. Kalau desa lain Bapak Ibu lama wilayah nak diawaklah 12 bulan lain Bapak desa mana 2 desa ya. Nah 2 desa dan Pulau Gadang baru 2 Dirut dengan modal yang tidak seperti modal desa lain. Maksud Anda kalau desa lain ada USP Bu ya. Kalau Pulau USP mereka 1 miliar lebih mungkin Bu ya. Kalau Pulau Gadang hanya dana desa dan BenQ bisa menghadirkan door prize. Dan kemudian yang saya banggakan dari Dirut ini, seluruh yang kita beli ini nanti harta yang dibeli itu milik pemerintah desa, milik BUMDes. Jadi kita tidak main fee. Saya nggak mau menyebutkan nama desanya. Ada desa yang diserahkan uangnya kepada pribadi orang, kemudian mereka bikin kolam ikan itu nanti milik mereka pribadi. Mereka hanya bayar fee, ya kan? Jadi kalau hanya bayar fee, tidak bergerak saya rasa ekonomi sistem BUMDes ini Bu. Tidak ada pemberdayaan di sana Bu.
Memang besar dia ada mungkin dapat 20 juta keuntungan, tapi dari fee. Kalau kita berusaha sendiri di sini Bu Elda, ini mungkin keunggulan yang saya banggakan di Desa Plogara. Jadi kedepannya biarpun tidak ada lagi aktivitas lancar Bu, tapi ada aktivitas tetap untuk laporannya. Ada harta kekayaan kita. Ada tobek, busuk obek itu tobek milik desa, BUMDes. Pabrik pakan milik BUMDes. Banana boat, jo speedboatnya itu milik desa Bu. Tidak ada sewa. Nah yang akan datang Ibu, kami akan membuat galeri. Di galeri itulah nanti ibu-ibu ini diperdayakan, termasuklah BUMDes di sana nanti untuk melakukan kegiatan perekonomian. Termasuklah Aquavisa tadi, maksudnya pembenihan tadi Bu akan kami laksanakan, kami bikin workshopnya di galeri tersebut. Sehingga kedepannya kita tidak menyewa lagi. Tolong Pak Kadus Jabarullah yang setelah sebetulnya habis itu jabatan ya. Jadi konsentrasi saya minta sama Nasri di pembenihan, ya kan? Dan kedepannya kita bikin pembenihan sendiri. Ya minta petunjuk nanti dengan tim ahli atau yang telah berpengalaman. Demikian penyampaian kami selaku kepala desa. Akhirnya kami kepada Imelda selaku penamping mohonkan petunjuk dan arahan nanti dalam acara ini. Semoga BUMDes Kota Panjang sepakat dapat menumpang ekonomi masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan asli desa seperti diamanatkan oleh undang-undang dan juga keputusan Menteri Desa dan PDT. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kami selaku pimpinan desa Pulau Gadang tadi sudah buka camat dan kami hanya menutup saja rasa penyampaian kami ini dan nanti kita dengarkan sambutan atau pemaparan dari Bu Elda dan lanjut kita menyampaikan hasil MDPT dan langsung ke Doorpress nanti. Demikian penyampaian kami sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.